Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika akan menjelaskan bagaimana cara mencari mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Sebelumnya perkenalkan saya Insan Nugroho. Saya akan menjelaskan bagian kuartil. Saya Irna Nurfitriani. Saya di sini akan menjelaskan pengerjaan soal tentang mean, modus, median dari data nilai bahasa Inggris. Saya Fitri Oktavia. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan desil dan persentil. Saya Zulfa Salsabila akan menjelaskan bagian jangkauan dan simpangan kuartil. Saya Katsila Hairani dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku dan simpangan rata-rata. Yuk kita lihat. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal mean, modus, dan median dari data kelompok ini. Yang pertama itu mean. Untuk mencari mean dari data ini ada dua cara. Yang pertama itu sigma fi xi per n. Itu sigma fix itu sendiri didapat dari total dari frekuensi dikali nilai tengah dengan total 3001, dengan n adalah total dari frekuensi yaitu 34. 3001 per 34 sama dengan 88,3. Menggunakan rumus yang kedua yaitu dengan nilai tengah sementara dengan rumus x0 plus i per n sigma fi kali ci. X0 sendiri nilai tengah sementara itu didapat dari sini. Ini nilai tengah sementaranya karena ini ada dua. Kita ngambil frekuensi paling banyak, itu nilai tengahnya 90,5. Intervalnya itu ada 4. N itu 34. Sigma Fi kali C itu sendiri itu adalah frekuensi dikali Ci. Nilai C itu sendiri adalah ketika nilai tengah bernilai 0 di atas nilai tengah itu bernilai min, dan di bawah nilai tengah itu adalah positif. Jadi nilai CI sendiri itu adalah min 2, min 1, 0, dan 1. Total dari Fi kali Ci itu adalah 19. Yang masukin 90,5 tambah 4 per 34 dikali min 19 itu adalah 90,5 min 2,2 sama dengan 88,3. Walaupun menggunakan dua cara yang berbeda, tetapi nilai rata-ratanya itu sama, yaitu 88,3. Yang kedua, kita mencari modus. Modus data kelompok itu memiliki rumus MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali I. TB sendiri adalah tepi bawah. Kelas modusnya itu kan ini yaitu 89 sampai 92. Untuk mencari kuartil, kita harus tahu dulu di mana letak posisi kuartil itu. Contohnya di sini nih. Ini kan Q1. Cara mencari posisinya itu sama dengan 1/4 dikali 34 yang menghasilkan 8,5. Nah, berarti Q1 ini letaknya berada di 85 sampai dengan 88. Karena 8,5 itu berada di frekuensi ke 9 ini nih. Jadi frekuensi setelah 7. Dan untuk Q3 itu yaitu dengan cara mencarinya 3/4 dikali 34 menghasilkan 25,5. Dan Q3 ini berada di posisi 89 sampai 92. Karena frekuensi 25,5 itu ada di sini. Setelah frekuensi 7 ditambah 9 16. Jadi setelah frekuensi ini. Jadi berada di sini nih. Itu untuk Q3. Jadi langsung aja masuk ke rumus. Untuk mencari Q1
Itu rumusnya di sini ada rumusnya nih. QI sama dengan titik bawah plus I per 4 dikali N dikurang FK, itu frekuensi kumulatif, per FQI dikali panjang. Jadi langsung masuk aja ke rumus, langsung masuk aja ke Q1. Q1 sama dengan di sini titik bawah dari 85 sampai dengan 88 itu 84,5 ya. Karena untuk mencari titik bawah itu ya nilai awal dikurang 0,5, jadi menghasilkan 84,5 ditambah 8,5 itu dari I per 4. Nah, I sendiri itu angka 1, jadi 1 per 4 dikali N itu sama dengan total frekuensi, jadi 34, jadi 1 per 4 dikali 34 sama dengan 8,5 ya, yang ini nih. Jadi 8,5 dikurang 7. Nah, 7 ini kan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif saja jumlah frekuensi sebelum frekuensi dari letak posisi kuartil tersebut. Kan jadi 7 nih per 9. Nah, 9 ini nih frekuensi dari kuartil tersebut. Nah, karena di sini kuartil 1 letaknya berada di 85 sampai 88 dan frekuensi itu 9, jadi ya tulisnya 9 dikali 4. Nah, 4 ini panjang nilai atau panjang kelas. Kan 85 sampai 88 itu panjangnya ada 4 kan. Jadi ya tulisnya 4. Kemudian ini hasilnya yaitu 84,5 ditambah 1,5 per 9 dikali 4 dan 84,5 ditambah 0,67 dan menghasilkan, dan hasil akhirnya 85,17. Ini untuk Q1. Nah, untuk Q2 itu sama dengan, bisa dibilang Q2 itu tuh nilai tengah ya. Jadi Q2 itu sama dengan median. Nah, median ini udah dicari oleh teman saya yang menghasilkan 88,78. Kemudian untuk mencari Q3, karena ini udah dicari Q3-nya dan posisi Q3 itu berada di 89 sampai 92. Jadi langsung aja kita masukin. Nah, titik bawah dari Q3 itu 88,5 ditambah 25,5 sama aja kayak yang Q1 penjelasannya, dikurang 16. Nah, ini 16 karena jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil 3 yaitu 7 ditambah 9 yang menghasilkan 16. Jadi dikurang 16 per 14. Nah, 14 ini frekuensi dari kuartil 3 tersebut dikali 4. Nah, 4 ini panjang ya kita tahu, dan ini hasilnya 88,5 ditambah 9,5 per 14 dikali 4, kemudian 88,5 ditambah 2,71 dan menghasilkan hasil akhirnya itu 91,21. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menentukan desil adalah menentukan desil berapa yang akan kita cari. Pada video kali ini kita akan mencari tentang desil 5. Langkah pertama yang harus kita cari adalah letak D5-nya terlebih dahulu. Di sini D5 sama dengan 5 per 10 dikali 34 sama dengan 17. Data ke-17 terletak pada rentang nilai 89 sampai 92. Setelah itu kita cari D5-nya. Rumus mencari DI sama dengan TB ditambah I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi DI-nya dikali P. D5 sama dengan 88,5 karena 89 dikurangi 0,5 ditambah 17 minus 16 per 14 dikali P. Panjang data dari 89 sampai ke 92. 88,5 ditambah 4 per 14 sama dengan 88,5 ditambah 0,28 sama dengan 88,78. Dapat kita temukan bahwa D5 sama dengan 88,78. Untuk menentukan persentil, kita harus mengetahui persentil berapa yang akan kita cari. Pada video kali ini, kita akan mencari tentang persentil 60. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita menentukan letak P60-nya terlebih dahulu.
P60 sama dengan 60 per 100 dikali 34 sama dengan 20,4. Data 20,4 terletak pada range nilai 89 minus 92. Lalu kita masukkan ke rumus. P60 sama dengan TB-nya 89 dikurangi 0,5, 88,5 ditambah 20,4, hasil ini dikurang 16, frekuensi kumulatif sebelum klasi DI-nya 16 dibagi frekuensi PI-nya 14 dikali 4 sama dengan 88,5 ditambah 4,4 per 14 dikali 4 sama dengan 88,5 ditambah 1,26 sama dengan 89,76. Ini adalah nilai P60-nya. Untuk jangkauan, dengan rumus R sama dengan Q3 kurangi Q1 yang tadi kita sudah dapatkan. Q3 nya 91,21 kita masukkan, dikurangi Q1 tadi kita sudah dapatkan 85,17, kita kurangi hasilnya menjadi 6,04. Sedangkan untuk simpangan kuartil dengan rumus QD sama dengan setengah R yang tadi kita sudah dapatkan. R nya 6,04 berarti 1/2 kali 6,04. Kita kalikan menjadi hasilnya 3,02. Nah, sebelumnya teman-teman saya pasti sudah menjelaskan dengan data-data yang lain. Di sini kita memiliki data 81 sampai 84, 85 sampai 88, 89 sampai 92, 93 sampai 96. Di sini juga kita memiliki nilai FI atau frekuensi, nilai XI atau nilai tengah dari nilai data, FI XI, mutlak XI kurang X bar, FI dikali mutlak XI kurang X bar, XI kurang X bar pangkat 2, FI dikali XI kurang X bar di pangkat 2. Nah, di sini kita akan mengetahui nilai-nilainya yang sudah kita hitung. Langsung saja, pertama kita akan menghitung tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata diketahui ditandai dengan SR, memiliki rumus sigma FI dikali mutlak XI kurang X bar dibagi sigma FI. Nah, udah diketahui nih FI-nya itu berapa, yaitu 112,4. Dilihat dari tabel tersebut yang ini. Nah, habis itu dibagi 34, yaitu jumlah frekuensi atau sigma dari frekuensi yaitu 34 itu sendiri sama dengan 3,3. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan baku. Simpangan baku memiliki rumus S sama dengan akar S pangkat 2 atau akar dari ragam. Di sini kita akan menghitung ragamnya terlebih dahulu. Ragam disimbolkan dengan S pangkat 2 atau S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma F1 dikali X1 kurang X bar pangkat 2. Diketahui dengan nilai N yaitu 34, kita substitusi, dan nilai sigma yaitu 486,16. Nah, dari mana itu nilainya? Kita dapat mengetahui dari sini, dari tabel yang udah kita hitung jumlahnya. Nah, hasilnya 486,16. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui hasilnya. Mana ini? Nah, di sini kita akan mengetahui hasilnya yaitu dari 1,434 dikali 486,16 yaitu 14,3. Nah, langsung deh kita masukin ke nilai S-nya atau simpangan baku, yaitu akar dari S pangkat 2.
atau akar dari ragam sama dengan akar 14,3 sama dengan 3,78 atau dapat dibulatkan 3,8. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih. Nah, gampang bukan teman-teman? Nah, sekian dari saya dan juga teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.